Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah simulasi dan pemodelan. Anggotanya Farhan Guritno dengan NPM 1041979 dan saya Rizal Ihsan Ma'ruf 1041985. Definisi simulasi yaitu meniru proses real yang disebut sistem dengan sebuah model untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Simulasi dengan komputer. Model dievaluasi secara numerik dan data dikumpulkan untuk mengestimasi karakteristik yang sebenarnya dari model. Jenis solusi untuk pengambilan keputusan sistem. Solusi analitik adalah solusi yang diperoleh secara langsung dengan tersedianya suatu formula atau rumus. Solusi algoritmik adalah solusi yang dapat diperoleh dengan menggunakan suatu algoritma prosedur tertentu. Solusi simulasi adalah solusi yang diperoleh dengan melakukan suatu eksperimentasi simulasi. Metode penelitian. Terdapat bagan pada paling awal, yaitu sistem nyata, lalu eksperimen dengan aktual sistemnya, eksperimen dengan modelnya, di bawahnya dengan model fisiknya, dengan model matematiknya, dan di bawahnya penyelesaian secara analitik, penyelesaian secara simulasi. Mempelajari sistem dengan simulasi. Secara numerik menjalankan model untuk dengan memberi input dan melihat pengaruhnya terhadap output. Sistem dan model. Sistem adalah sekumpulan unsur dari suatu realitas yang terbatas yang menjadi objek telaah. Sistem bersifat relatif karena tergantung pada tujuan mempelajari sistem tersebut. Model adalah penyederhanaan dari sistem dengan hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting serta mengabaikan faktor yang dianggap tidak penting pada telaahan yang telah dilakukan. Konsep pemodelan sistem. Tujuan utama adalah gambaran untuk pengembangan fungsi kontrol. 1. Kontrol menciptakan prestasi kerja dari individu, kelompok, mesin, atau fasilitas lain. 2. Kontrol memelihara karakteristik individu, mesin, fasilitas, unit kerja, dan sebagainya. 3. Kontrol menciptakan nilai dari suatu variabel, fungsi batas yang ditentukan. Pemodelan sistem dalam simulasi. Sistem yang memodelkan simbol atau identitas permasalahan secara simbolik. Sistem identitas semu, di mana kondisi dari luar diberikan secara rekaan. Misalnya simulasi sistem pertahanan yang mempergunakan data serangan dari luar secara rekaan. Sistem laboratorik dipergunakan berbagai komponen seperti adanya operator, software, hardware, komputer, prosedur operasi, fungsi matematis, statistik, dan lain-lain. Jenis-jenis model. 1. Model icon, scalar physical object, 2. graphical model, 3. mathematical dan logical model. Jenis-jenis model. Model deskriptif dan model preskriptif, yaitu ditentukan sekumpulan kondisi input dan strategi operasi. Model ini akan memprediksi apa yang akan terjadi. Model input output. Model preskriptif ditentukan sekumpulan kondisi. Model ini akan memberikan Anda suatu solusi terbaik untuk suatu kondisi tertentu. Model statis versus dinamis. Model statis menangkap tingkah laku sistem pada sebuah titik waktu tertentu. Rata-rata tingkat pengembalian tahunan dari suatu investasi. Total penggunaan bahan bakar pada suatu trip. Model dinamis menggambarkan tingkah laku sistem sepanjang waktu tertentu. Tingkah inventory suku cadang dari suatu sistem manufaktur. Banyaknya orang yang menunggu sepanjang waktu untuk dilayani pada suatu sistem layanan pelanggan. Model deterministik versus stokastik. Model deterministik mengabaikan keragaman acak atau random variation. Model stokastik secara eksplisit memperhatikan adanya keacakan randomness. Contoh-contoh keacakan yang menjadi perhatian dalam suatu model meliputi lamanya suatu operasi, lamanya menunggu, frekuensi kegagalan, waktu antar kedatangan pelanggan. Komponen-komponen umum dalam model simulasi.
1. State system. Variabel yang digunakan untuk mempresentasikan variabel state. 2. Simulasi clock. Variabel yang memberikan harga saat ini dari waktu yang disimulasikan. 3. Event list dari waktu dan tipe dari tiap-tiap future event. 4. Initialization routine. Subprogram untuk inisialisasi model simulasi pada awal dari tiap run dengan 1. Men-set clock simulasi. 2. Men-set state system dan counter statistik. 3. Schedule event pertama. 5. Timing routine. Subprogram yang menentukan event berikutnya. Next event dari event list dan memajukan clock simulasi. 6. Event routine. Subprogram 1 untuk tiap event. Untuk memproses event dengan 1. Update system state. 2. Update counter statistik yang mungkin. 3. Schedule future event dari tiap yang sama atau menentukan waktu event dan menambahkan ke event list. 7. Library routine. Set dari subprogram untuk membangkitkan random variable dan mengumpulkan statistik. 8. Report generator. Subprogram yang menghitung statistik dan menghasilkan suatu report. 9. Main program baca input, schedule, initialization, call event routine, report generation, end of program, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan algoritma. Komponen-komponen model simulasi seperti berikut. Udah bisa emang. Bilangan acak atau random. Satu, bilangan acak adalah bilangan yang tidak dapat prediksi munculannya. 2. Bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu atau pseudo random number karena menggunakan rumus matematika. 3. Banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. 4. Bilangan acak dapat dibangkitkan pola tertentu dengan distribusi mengikuti fungsi distribusi yang ditentukan. Pembangkit bilangan acak generator atau RNG adalah bilangan random pada suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan atau sekuensial dari angka-angka sehingga menghasilkan perhitungan dengan menggunakan komputer dapat digunakan terus-menerus. Sifat-sifat random number generator atau RNG. Sekuensial, bilangan random dapat digunakan terus-menerus sehingga dihasilkan secara beruntun yang sesuai dengan distribusi yang dihendaki. 2. Distribusi probabilitas yang digunakan atau yang terlibat langsung dalam mencari bidang random tersebut. Pada umumnya distribusi yang digunakan adalah distribusi tidak terhingga. Sifat-sifat random number generator energi. Munculnya angka secara random. Algoritma yang menghasilkan angka yang akan keluar berikutnya. Dengan kata lain, angka yang diperoleh merupakan penentu bagi angka random berikut. Sumber-sumber bilangan random. 1. Tabel bilangan random yang nilai 6-12 digit. 2. Elektronik. Bilangan random digunakan pada industri dan penelitian. Cara memperoleh bilangan random. 1. Zaman dahulu dengan cara melempar dadu dan mengocok kartu. 2. Zaman modern dengan cara menentukan bilangan acak secara numerik atau aritmatika atau menggunakan komputer yang disebut dengan
episode random nomor bilangan episode acak. Pembangkit bilangan acak. Pembangkit bilangan acak harus 1. Berdistribusi uniform 0,1 dan tidak berkorelasi antara bilangan. 2. Membangkitkan cepat storage tidak besar. 3. Dapat direproduce. 4. Periode besar karena memungkinkan bilangan acak dibangkitkan berulang. Sifat-sifat bagian PRN atau episode random number. Dan komponen variabel harus bebas dengan ketentuan tersendiri seperti ZI plus 1 sama dengan hasil akhir, ZO sama dengan angka pertama yang bebas tertentu, A sama dengan konstanta bebas ketentuan sendiri, C angka bebas tetapi tidak ada hubungan tertentu dengan M modulo. Uniform, suatu distribusi yang umum yaitu distribusi probabilitas sama untuknya besaran yang dikeluarkan atau diambil dari komputer. Densi atau kepadatan. Pendistribusi harus mengikut syarat-syarat program yaitu terletak antara 1 dan 0. Efisien dan cepat cukup sederhana, dan dalam penggunaan cara ini harus terlebih dahulu memilih angka-angka konstanta yang cocok. Metode multiply-predictive RNG atau mRNG, bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer atau bersifat acak semu dibangkitkan menggunakan rumus matematika yang dikerjakan berulang-ulang sesuai kebutuhan. Rumus ZI plus 1 sama dengan A titik ZI plus C dalam grup mod M. R1 sama dengan Z1 plus 1 per M. Bilangan random yang dihasilkan R1, R2, R3, R4. Gimana, Cok? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.